Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Lain Channel. Nah, di video kali ini spesial ruang cerita. Nah, ruang cerita kali ini yaitu Q&A pejuang endometriosis. Nah, jadi aku akan baca ini pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Endosister yang menanyakan tentang pengalaman aku ya, yaitu seorang pejuang endometriosis. Nah, kira-kira teman-teman tuh pada tanya apa aja ya, di video ini akan aku jawab ya, mungkin di DM Instagram, di kolom komentar ataupun di DM TikTok belum sempat aku balas, aku jawab. Nah, siapa tahu nih pertanyaan teman-teman aku jawab di video ini. Nah, langsung aja yuk kita ke pertanyaan Endosister yang pertama. Halo Kak, mau nanya, setelah operasi kista apakah ovarium atau rahimnya ovariumnya masih atau diangkat? Oke, jadi seperti teman-teman tahu, aku sudah operasi 3 kali ya. Dan alhamdulillah ovarium atau rahim aku tuh masih ada, tidak diangkat. Karena untuk rahim alhamdulillah sehat, aman ya teman-teman. Jadi permasalahannya tuh kistanya ada tumbuh di ovarium, tapi alhamdulillah ovariumku tuh juga sehat ya, alhamdulillah. Karena terakhir aku cek AMH ya, setelah operasi yang ketiga itu hasilnya aman, sehat alhamdulillah. Doain aja ya teman-teman, semoga reproduksi kita ya, walaupun sudah dioperasi berkali-kali, walaupun ada kista, ada hidrosalping, semoga tetap dalam keadaan sehat dan jangan sampai diangkat ya Allah. Jadi untuk yang diangkat tuh bukan masalah ovarium atau rahim ya teman-teman, tapi aku pernah diangkat itu atau dipotong ya, lebih tepatnya diambil yaitu tuba ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah nonton video aku pengalaman aku hidrosalping operasi yang ketiga ini ya, jadi tubaku yang sebelah kiri, tuba fallopi aku itu dipotong ya, alias diambil karena mengalami hidrosalping. Oke, next pertanyaan kedua. Kak, maaf, aku lihat YouTube-nya tentang kista, beli obatnya di mana? Tolong info. Nah, ini obat apa ya? Kalau setahu aku, seingat aku, kalau aku sharing di YouTube ya, obat yang pernah aku minum ya, yang kalau aku minum itu ada obat Visen, kemudian ada obat ini apa, sari ikan gabus ya after operasi, kemudian ada madu, batu sauda, vitamin C, siapa lagi ya, kalau obat suntik injeksi hormonal itu ada 2, ada Trapros dan juga Endrolin. Nah, belinya di mana? Kalau untuk obat terapi hormon ya, yang injeksi, yang Trapros dan Endrolin itu aku nggak beli ya teman-teman, tapi itu dapat dari perawatan aku di rumah sakit dan itu pakai BPJS. Kemudian kalau untuk obat Visen ya, ini juga obat hormon, itu aku dulu beli di Kimia Farma, harus dengan resep dokter lo ya, harus dengan resep dokter, dan harganya cukup mahal ya, sekitar 700 ribuan. Kemudian kalau untuk kayak batu sauda, vitamin C gitu tuh aku belinya di apotik ya teman-teman. Itu kan lebih ke untuk apa ya, vitamin atau suplemen ya kalau itu. Nah, aku belinya di apotik. Oke, next pertanyaan berikutnya. Halo Kak, salam kenal. Aku udah lihat video YouTube Kakak tentang proses promilnya Kakak. Wah, thank you. Mulai dari SIS sampai operasi hidrosalping kan ditanggung BPJS ya. Iya teman-teman, alhamdulillah kalau untuk operasi hidrosalping aku di cover oleh BPJS ya, mulai dari awal banget periksa, mulai dari USG transvaginal, terapi hormon Endrolin, sampai akhirnya operasi hidrosalping, kemudian MRI, kemudian perawatan yang lain sampai kontrol, sampai selesai itu aku ditanggung oleh BPJS. Tapi untuk SIS, nah untuk SIS nih ya teman-teman, SIS itu untuk ngecek saluran tuba ya, di video sebelumnya sudah pernah aku bahas juga ya, silahkan ditonton, itu untuk mengetahui apakah tuba kita itu tersumbat atau tidak, kayak gitu loh. Nah, itu tuh aku bayar mandiri ya teman-teman, dan di sana itu aku sudah jelaskan juga untuk biayanya kurang lebih sekitar 400 sampai 500 ribuan deh. Coba deh teman-teman lihat video ini ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya.
Kak, maaf mau tanya, pas operasi LO ya, LO itu laparoskopi di Rumah Sakit Karyadi sama dokter siapa ya? Nah, dulu aku waktu operasi LO ya, berarti itu operasi kedua aku operasi dengan dokter Ino ya, dokter Ino. Beliau tuh dokternya mantap banget, baik ya, menjelaskannya detail dan juga suka bercanda juga. Kemudian lanjut ya, pertanyaan berikutnya yaitu, Kak boleh tanya pengalaman kakak minum obat hormon Visen, apa setelah minum Visen haid kerasa sakit banget Kak? Nah, aku nih teman-teman after konsumsi obat Visen itu di bulan pertama ya, waktu masih minum itu masih haid nih teman-teman, tapi ya haidnya aku masih biasa aja ya, haid normal ya, awal-awal masih sakit gitu tapi yang enggak yang parah banget. Nah, barulah masuk ke bulan berikutnya aku sudah tidak haid ya dari konsumsi obat Visen ini. Kalau mungkin teman-teman masih kerasa sakit gitu kan, teman-teman bisa mungkin minum obat pereda nyeri head atau bisa tanyakan ke dokter ya, mungkin nanti bisa dikasih obat yang lain untuk meredakan. Seharusnya untuk Visen ini juga fungsinya untuk meringankan nyeri ya teman-teman ya, nyeri head ya. Nah, lanjut aja yuk ke pertanyaan berikutnya. Hai Kak, salam kenal. Aku barusan nemu konten kakak di YouTube tentang kakak mengalami hidrosalping dan melakukan laparoskopi. Mau tanya Kak, apakah sudah berhasil? Soalnya saya kemarin cek HSG juga kodarullah hidrosalping. Alhamdulillah ya teman-teman, operasi aku berhasil ya. Maksudnya berhasil itu kan awal diagnosanya kan kedua tuba aku kan non paten nih, yang sebelah kanan itu emang buntu ya, tapi tidak diketahui buntunya kenapa, tapi yang sebelah kiri memang sudah terindikasi hidrosalping. Nah, saat operasi laparoskopi ini teman-teman ya, alhamdulillah kedua tuba kan dikoreksi nih. Nah, yang sebelah kanan saat dikoreksi, saat disemprot cairan ya, dibersihkan itu alhamdulillah jadi paten lagi, sudah tidak buntu lagi teman-teman, terselamatkan lah gitu ya. Terus untuk tubaku yang sebelah kiri itu karena benar-benar ada hidrosalping di sana, jadi emang sudah tidak bisa terselamatkan, dikoreksi juga sudah nggak bisa, daripada nanti di sana jadi sarang penyakit gitu ya, akhirnya tuba kiri aku dipotong. Nah, jadi alhamdulillah untuk kanannya sudah paten, dan menurut aku berkat operasi laparoskopi ini ya kayak jadi peluang gitu loh teman-teman ya, yang awalnya buntu sekarang sudah tidak buntu ya. Doain aja ya teman-teman yang terbaik. Oke, lanjut pertanyaan terakhir nih ya. Aduh, cepet banget tiba-tiba sudah pertanyaan yang terakhir aja. Oke, beli di mana obat hormon Visen ya? Visen ya, obat Visen ini sudah aku jelaskan ya di video awal, di pertanyaan awal tadi. Kalau aku belinya itu ada di Apotik Kimia Farma. Ingat ya teman-teman, harus dengan resep dokter, kita tidak boleh secara mandiri beli sendiri ya, pokoknya harus dengan resep dokter, karena saat kita beli kita akan ditanya mana resep dokternya, rujukan dokternya tuh mana, kayak gitu ya. Karena yang minum Visen itu ya, siapa yang harus minum itu yang tahu dokter ya, kebutuhan setiap orang itu beda-beda. Mungkin teman-teman kebutuhannya bukan obat Visen, mungkin bisa juga terapi hormonal yang lain, kan obat hormonal banyak nih, tidak hanya Visen, ada Yasmin, kemudian mungkin bisa aja injeksi, suntik kayak gitu kan. Nah, jadi harus dengan resep dokter ya, walaupun di e-commerce itu juga ada, tapi kan juga harus tahu resep dokternya juga. Nah, itu tadi ya teman-teman sesi Q&A-nya. Semoga teman-teman ini yang sudah pada tanya terjawab ya di video kali ini. Mungkin teman-teman masih ada pertanyaan atau masih bingung atau mau sharing, boleh banget langsung aja komentar di bawah atau DM di Instagram aku @wulandani. Nah, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman agar video ini jadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.